Innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu dipanggil menghadap Allah. Ini dia makna menghadap Allah. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Kemudian Allah berkata kepadanya, ata'rifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, na'am ay rabbi, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga dia, ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, Allah berkata, satartuha alaika fid dunya, aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha alaika fid dunya, aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kadang kita merasa hidup ini terlalu berat. Mohon nasihatnya Ustaz agar bisa tetap istiqamah dan tidak terjerumus ke dalam maksiat. Salah kalau kita memandang hidup ini terlalu berat. Hidup ini simple. Salah, Pak. Saking simpelnya, lihat orang-orang yang ada di hutan. Tidak ada pendidikan, tidak ada lampu, tidak ada kemajuan teknologi seperti yang kita rasakan, tidak ada ini, tidak ada itu. Mereka bisa hidup? Bisa hidup? Bisa, berarti hidup ini simpel. Siapa yang mengatakan hidup ini terlalu berat? Kesalahan kita ketika menilai hidup di dunia ini terlalu berat,
Hidup di dunia ini simple. Asumsi kita dia berat-berat menjadikannya berat benaran. Untuk hidup sehari-hari Allah sudah cukupkan untuk kita seluruh kebutuhan kita. Namun Allah tidak memberikan kepada kita keinginan kita. Kita ingin anak sekolah di sana. Ternyata biayanya besar. Kita nggak sanggup untuk itu, lalu kita paksakan. Terasa beratnya hidup. Kenapa berat hidup? Karena kita paksakan sesuatu yang kita tidak sanggup mengerjakannya. Padahal anak kita kalau tidak sekolah di situ pun insya Allah kita hidup. Anak kita hidup dan kita masih tetap bisa mendidik anak, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita dan anak-anak kita. Siapa bilang kalau orang tua tidak menyekolahkan anaknya di tempat itu kemudian orang tuanya menjadi orang tua yang tidak pandai mendidik anaknya? Artinya beban hidup kita yang kita buat sendiri karena keinginan kita yang lebih daripada kemampuan kita. Kita ingin terasa berat sekali biaya makan. Karena makanan yang kita lihat restoran yang sangat mahal. Padahal restoran yang biasa-biasa saja kita sanggup untuk membayarnya. Demikian lakukan dalam kehidupan. Demikian lakukan dalam kehidupan. Bahwa hiduplah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Hidup ini akan terasa simpel biiznillahi azza wajalla. Ana selalu mengatakan kepada saudara-saudara ana, ya akhi, antum beli ke pasar, beli pisang 1 sisir, itu sudah bisa untuk 3 hari sarapan pagi. Simpel kan hidup? Berapa harga pisang 1 sisir? Sangat murah, itu sudah bisa untuk sarapan pagi kita 3 hari. Siapa yang mengatakan hidup ini susah? Hidup ini susah karena terlalu banyak yang kita inginkan dari hal-hal yang kita tidak mampu mengerjakannya. Maka hilangkan keinginan yang tidak mampu kita kerjakan itu, hiduplah sesuai dengan apa yang kita miliki. Fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala akan mendekatkan seorang mukmin pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil. Menghadap Allah, ini dia makna menghadap Allah. Untuk dihisab oleh Allah. Nabi mengatakan innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan orang mukmin. Wa yadha'u 'alaihi kanafah, dan meletakkan penutupnya, tirai pembatas, yasturuhu, yang akan menutup mukmin itu. Sehingga hanya ada dia dan Rabbnya. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah menurunkan kanafa, menurunkan penutupnya. Apa maknanya di sini yang bisa kita ambil? Yang makna yang kita ambil di sini hanya kita dan Allah. Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah. Hanya antum dan Allah. Latihan untuk mencari waktu untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah sholat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian. Semangat membaca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri hanya antum dan Allah. Ada saatnya nanti di akhirat hanya antum dan Allah. Maka latihan di dunia saudaraku.
Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Kalau ataupun kita kerjakan amal di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan. Tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain. Latihanlah, perbanyaklah amalan yang hanya antum dan Allah, agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanaf. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, "Na'am, ai Rabbi." Benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa ini? Orang mukmin menjawab, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga dia ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, 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 kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Jujur kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan. Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu, Allah bukakan. Demi Allah, kita tidak tahu di mana mata kita ini harus, kemana wajah kita harus kita sembunyikan. Karena hanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabb-Nya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya Dia dan Rabb-Nya, hanya Dia dan Rabb-Nya. Ya akhi, rajin-rajinlah antum melakukan amalan, hanya antum dan Rabb antum, yang lain tidak ada. Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, sahabat tidak ada. Tak ada manusia kecuali hanya Anda dan Allah. Kami ucapkan terima kasih. Anda telah menyimak dan menonton video kami ini. Silakan Anda tuliskan kesimpulan dan unek-unek yang Anda rasakan setelah menonton video ini.
Masukan Anda akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam membuat dan menyempurnakan video-video selanjutnya. Dengan begitu akan dapat dihasilkan nantinya video yang lebih bagus lagi dengan mutu yang terus meningkat. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan saran dan komentar yang telah Anda sampaikan pada kolom komentar. Dan secara tidak langsung Anda telah berjasa membesarkan channel ini. Semoga partisipasi Anda pada kolom komentar dapat menjadi ladang amal buat Anda. Dan sekaligus menjadi kritikan membangun buat channel kami ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.